Tugas Kewarganegaraan 8 MAPE 4. Assalamualaikum WRWB. Baiklah, saya di sini Aisyah Rani ingin memulai mempresentasikan dari kelompok kami yang berjudul Good Governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Baiklah, saya Zahra Nurjana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Prinsip-prinsip good governance. 1. Partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara untuk pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. 2. Tegaknya supremasi hukum, rule of law. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. 3. Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 4. Peduli pada stakeholder dunia usaha. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. 5. Berorientasi kepada konsensus. Konsensus menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. 6. Kesetaraan. Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan pelayanan. 7. Efektivitas dan efisiensi. Effectiveness and efficiency. Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil guna. 8. Akuntability merupakan pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Saya di sini Aisyah Rani ingin melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya. Ciri-ciri good governance ada 6, yaitu yang pertama, mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan masyarakat. Yang ketiga, menyediakan informasi secara transparan. Yang keempat, siap menerima keluh, kritik, dan saran terbuka dari masyarakat dan siap untuk menindaklanjutinya. Yang kelima, penerapan good governance mengacu pada wawasan masa depan. Dan yang terakhir, yang keenam, memprioritaskan perhatian kepada masyarakat lapisan bawah yang paling membutuhkan. Baiklah, saya Andini Ramadhani akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. 3 komponen good governance. Yang pertama pemerintah, yang kedua sektor swasta, dan yang ketiga rakyat. Keseimbangan dari ketiga komponen good governance tersebut ialah pemerintah berfungsi sebagai pembuat kebijakan, pengendalian, dan pengawasan. Dan yang kedua, sektor swasta berfungsi sebagai pengendalian aktivitas ekonomi. Dan yang terakhir yaitu rakyat. Rakyat merupakan subjek dan objek yang berperan ikut serta dalam sektor swasta dan pemerintah. Saya Didi Septria. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok saya. Penerapan good governance di Indonesia belum dikatakan sepenuhnya berhasil sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Manfaat good governance ada banyak, yaitu yang pertama, munculnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, warga negara lebih giat dan lebih aktif mengikuti setiap kegiatan politik. Yang ketiga, kegiatan administrasi negara berlangsung lebih transparan dan kredibel. Yang keempat, sistem keuangan menjadi lebih akuntabel dan jauh dari keuangan seperti korupsi. Kelima, meningkatkan nilai moral masyarakat dan saling menjaga keamanan di tengah masyarakat. Yang keenam, penegakan hukum di setiap lapisan menjadi lebih terjamin. Yang ketujuh, tidak adanya tindakan yang bersifat negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya.
yaitu penerapan good governance di Indonesia. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan ditetapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan dan dalam pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil. Finish. Sekian terima kasih dari kelompok 5. Assalamualaikum WR. WB.